Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini terungkaplah sudah bahwa membaguskan makam atau mengeramik makam atau membuat makam itu lebih indah, kayak apa tuh makam-makamnya Mbak Alwi, ternyata hukumnya haram. Ikut kami di kajian subuh membahas tentang memperindah makam. Hadirin jamaah masjid al-fitrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babul amri bitasmiyatil qabri, bab perintah untuk meratakan kuburan. Artinya kubur itu nggak boleh dibangun yang sering kita lihat di keramik, haram itu. Jadi kita buang duit bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Lagi ada ustadz baru meninggal, kuburannya dibangun tinggi banget, dikaret tengsin. Menurut orang-orang itu benar ya. Nggak ada dalil yang membolehkan kita membangun kuburan, nggak ada satupun dalil yang membolehkan. Silahkan cari kalau ada yang boleh. Motiviki kitab Fathul Mu'in Sarah yang namanya I'anatul Talibin, yukrahu tahriman, makruh tahrim punya bina'un lahu aw alaihi, ngebangun kuburan atau di atas pun nggak boleh. Ini kelihatannya sepele ya, tapi nggak ada manfaatnya. Makanya kalau seperti itu yang menang di pemakaman Pondok Lapa. Kenapa? Dia melarang, nggak ada satupun yang pakai keramik. Iya, termasuk di Duwenan, ya, karena pemakaman milik pemerintah, bagus. Ya, kalau di kampung-kampung, pemakaman kampung, waduh, pada main cakep-cakepan. Padahal di pengajiannya dibahas, tapi nggak ngerti saya tuh. Ya, tetap aja pada begitu. Hadatsani Abu Thalib Ahmad bin Amr Ibnu Wahab an Aba Hamdan hadatsahu wa fi riwayat Harun anna Usamah hadatsahu kunna ma'a Fadlah bin Ubaid, kami beserta Fadlah bin Ubaid di Rum, di tanah Rum, di Romawi, di negeri Rum. Fatawaffa sahibun lana faqala Fadlah bin Ubaid bi qabri fasawwa. Kemudian ketika sedang ada di negeri Rum, saudaranya meninggal dunia. Kemudian Fadlah bin Ubaid memerintahkan dikopihi fasawwa, dengan kuburannya disuruh ratain. Summa qala, kemudian dia berkata Fadlah bin Ubaid, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitasmiyatiha. Saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bitasmiyatiha, untuk meratakan kuburan. Karena dimunjungin itu bukan berarti karena munjungin, bukan, itu kan karena nanti sekitar 3 bulanan tetapnya belum diambles gitu. Maka monggo dikunjungin dia di hari-hari pertama. Nanti setelah itu, setelah sudah padat, jangan dibangun. Ini kan
sini kan pasang keramik. Saya ngurusin pemakaman keluarga di Pulau Nangka, kelurahan Pulau Mas itu. Saya salah satu penasihatnya di situ. Karena ada orang kaya dikuburin di situ. Sebelum dikuburin sudah ada kontrak di situ. Nggak boleh masangin keramik, ya. Apalagi bangun macam-macam. Di situ ada dituangkan di kontrak itu. Wow, dapat 2 bulanan dia bawa aparat. Itu bawa aparat mau bangun kuburan, izin. Saya ditelepon, apakah benar banyak makam palsu di-endorse oleh polisi? para Habib? Tidak hanya polisi sudah. Begitu datang ke situ, besoknya nggak tahunya kerabatnya almarhum Abu Bakar Nataprawi, salamin bersama bibimu dari saya. Haram ngeramik kuburan. Bilang sama bibi ngerti. Ya, bibi ada pesantren. Istrinya Pak Abu Bakar Nataprawi komjen, misalnya jenderal polisi. Beliau terakhir jabatan Kadif Humas Mabes Polri, tinggal di Kelapa Gading. Nggak boleh mau diapain orang kita. Kerajaan Saudi Arabia itu Raja Fahd di kuburannya cuma dipatokin batu doang. Itu bukan milioner lagi. Raja Fahd yang menguasai kerajaan Saudi Arabia makamnya cuma batu doang. Bukan kagak bisa, bukan. Saking bisanya kecil sih bang begitu mah. Ya kan ya. Ya. Tapi kenapa menghormati hukum dia nggak diapa-apain? Kalau kita kan enggak, baru timbang punya rumah dari 10 miliar jangan dibangun. Dah haram, percuma Pak, nggak ada manfaatnya. Ya, bukan kita dapat pahala untuk almarhum, tapi kita mendapatkan dosa. Kalau punya duit lebih baik kita sedekahin, dia sudah selesai. Ada satu hadis bunyinya begini, inna ummi tuwfiyat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Karena di hadis itu gak ada bapak-bapak meninggal, gak ada inna abi tawaf apa mata, gak ada. Ya, yang ada perempuan ayyumma mra'atin mata, ya, di mana-mana perempuan meninggal dunia. Inna ummi, bahwasanya ibuku meninggal dunia. Di hadis, kalau di Al-Quran gak ada perempuan meninggal, adanya laki-laki. Ya kalau ditanya begitu, kenapa saya begitu? Nggak tahu, saya bisa jawab. Ya, setiap di hadis kalau ngomongin kematian pasti disebutin perempuan. Kalau di Al-Quran ketika ngomongin kematian pasti disebutin laki-laki. Jadi kalau ditanya begitu, kenapa saya bisa begitu? Nggak bisa jawab saya. Ya mungkin bagi-bagian kali Allah sama Rasulullah. Sampai ngomongin perempuan, saya ngomongin laki mungkin. Ya mungkin Allah bisa kan gitu. Tapi faktanya begitu. Faktanya di Al-Quran, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, ada 2 ayat tuh. Dan para laki-laki yang meninggal dunia dan dia meninggalkan istri-istri, laki-laki yang disebutin di Al-Quran. Ya. Tapi di hadis perempuan, nih semua. Bahwasanya ibuku meninggal dunia, fahala ajrun, apakah ibuku mendapat kebagian mendapatkan pahala seandainya intasoddaqtu ana, kalau saya sudah buatnya. Naam, kata Rasulullah, iya mendapatkan pahala. Jadi kalau kita punya duit banyak, nggak usah dikeramik, sedekahin aja mana ya? Masjid ke, majelis taklim bagi butuh membangun silakan. Ya santunan anak yatim silakan. Ya, kita niatin. Makanya di zaman era modern ini, banyak sekali orang tua meninggal dunia masih tidak ridho sama anak-anaknya. Ada namanya Fakih Abdul Lais, ditanya tentang masalah kedua orang tua yang meninggal dunia, dia dalam kondisi sakit bendu. Ngerti bendu ya? Iya, ngerti bendu nggak? Kalau bahasa Jawanya sakit itu bendu. Kalau bahasa Betawinya ya? Iya, masih kesel, masih marah sama anak-anaknya. Sulilah anil walidaini, maka sakitnya ditanya Abdul Lais itu tentang kedua orang tua yang meninggal dunia, sakitnya dalam kondisi marah. Fahal, mengapa? Hal yumkinu ayyul yauma ba'da wafatimah, apakah masih mungkin kita minta ridho keduanya setelah
keduanya wafat. Dijawab oleh Abu Lais, yumkin, masih mungkin. Bisa lah asya dengan 3 perkara. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Sekarang ini kalau ada anak kaya raya, orang tua jadi pembantu. Biarpun orang tua jadi pembantu digaji 100 juta, kadang-kadang ada keselnya di situ. Itu yang menjadi sebab rusaknya anak dunia akhirat. Awas, jangan disepakati Pak, begitu. Ya. Ketika sudah meninggal dunia, kalau kita pengen minta ridhonya orang tua, 3 perkara. Yang satu, muttaqon solihah, bertakwa ya soleh. Satu misalnya, kita harus menjadi orang yang bertakwa, kita juga menjadi harus anak soleh. Yang kedua, wa ayyasila qorobatahuma wa astiqahuma, disuruh nyambungin kerabat-kerabatnya dan teman-teman dekatnya. Teman dekat bapak gua, ibu gua, siapa nih, kita silaturahim gitu datang. Yang kedua. Yang ketiga, syaratnya kalau pengen minta ridho kepada orang tua yang udah kagak ada, wa ayastaghfiru lahuma wa ayyatuhu lahuma wa ayatasaddaqu lahuma. Disuruh pertama minta ampunan dan doain. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, minimal ya. Terserah yang lainnya panjang ya, terserah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu, terserah, minimal gitu. Setiap habis sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya, di situ ada minta ampunan dan juga apa? Doa. Yang terakhir, wa ayyatasaddaqu lahuma, disuruh sering-sering bersedekah untuk keduanya. Paling simpel, kalau kita mau Jumatan, jangan lupa itu, ya. Jangan warna abu-abu, coklat, ya, biru, merah, dan dipilih abu-abu, jangan. Gitu. Yang penting warna hijau dan minimal warna hijau kan gitu. Niat, ya Allah, ya, saya sedekah masjid buat ibu saya, buat bapak saya. Nggak perlu disebutin, Allah Maha Tahu. Ya. Minimal. Ya. Jangan pengurus masjid setiap hari Jumat capek banget dari sini duit isinya 2.000-an. Ya kan gitu ya. Mending kalau bagus kadang-kadang ucap jadi pilih. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah. Ada 2 hadis masalah ini. Hadis yang kedua ada sana Yahya bin Yahya wa Bakir bin Abi Syaibah. Qala li Ali bin Abi Thalib ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah SAW. Saya, kata Haji bin Abi Sabit bin Abi Wa'il, beliau berkata, saya beserta Ali bin Abi Thalib. Illa kecuali ab'atsuka, saya diutus engkau, ya saya mengutus engkau, kata Ali bin Abi Thalib, ala ma ba'atsani, terhadap apa-apa yang telah Rasulullah SAW mengutusku, alaihi Rasulullah SAW. Allah tada'a tamsalan wa tasyaka qawbiha, hendaklah kalian mencontoh, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abi Sabit, beliau berkata, hendaklah mencontoh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Itu salah satunya apa? Taswiyatul qabri, disuruh ngeratain kuburan. Artinya kalau kita nguburin, ya jangan ragu dah, jangan pakai keramik saya. Ya saya Pak mubazir itu, ya nggak ada pahalanya. Ya malah kita dapat dosa. Ada lagi ya. Kuburan dibangun. Ya. Ada sana Abu Bakir bin Abi Syaibah, an Abi Zubair, an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat jassasul qabr wa ayyaqadai alaihi wa ayyabna alaihi. Naha, Rasulullah melarang. Setiap kata naha itu haram hukumnya. Rasulullah mengharamkan untuk menghiasi kuburan dan juga duduk di atas kuburan. Rasulullah melarang. Wa ayyabna alaihi, dan Rasulullah melarang lagi membangun kuburan. Kuburan dibangun, apalagi dimewahi, saumnya, ya percuma, gak ada manfaatnya.
nggak ada manfaatnya. Jangan dikira ujung-ujungnya buat nggak benar. Ya, saya kadang-kadang sebulan sekali pulang dari Cipinang ke Bembeng, karena kebetulan ada orang Rawadas yang ikut pengajian di sono, pulangnya suka nggak berani lewat pemakaman Rawadas. Ya udah, saya anterin, saya belok sedikit masuk lewat pemakaman Rawadas itu. Di bundaran sana di dekat makamnya Olga sono. Ya, padahal saya pulang dari Cipinang, saya pulang itu paling cepat jam 11:04 malam. Ya. Perjalanan kurang lebih sekitar ke situ ya 15 atau 20 menit, setengah jaman. Ya, setengah 12 lewat dari situ. Itu di sekitaran bundaran itu, Pak. Ya, pada duduk di motor berdua. Kata saya, dulu saya zaman kecil melewati kuburan aja kalau udah lewat maghrib lari. Saya dulu zaman saya kecil kita mau lewati kuburan lari. Ya. Sekarang astagfirullahaladzim, ya. Dalam hati saya suka ngomong, ya. Karena saya isi maulid di situ, saya sampaikan masalah itu. Ya. Kenapa orang pacaran itu ngaku dirinya setan? Makanya nongkrongnya di tempat iya, tapi itu bundaran situ saya bilang, iya, bola rame, terutama remaja. Bukan nyatain bang, bukan. Emang saya kalau pulang malam, pengantin teman di jamaah yang di sini ikut pengajian di Cipinang ke Bembeng, karena dia takut lewat situ sendirian, berdua saya anterin dah situ. Iya. Itu di bundaran paling kagak Pak 5 motor minimal banget. Ya Allah, selisih semeter muter. Di bundaran, astagfirullahaladzim. Dalam hati saya dulu kecil lewat bukan aja lari, jadi malah nongkrong di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hadis yang lain mengatakan, ada Sani Suhail bin An Jarir bin Suhail an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li alla yajlisa ahadakum ala jamratil qabri fatahaqqa thiyabahu fatakhallasu ila jildi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrihi. Bahwasanya hendaklah tidak duduk salah satu di antara kalian di pinggiran kuburan. Pinggirannya kan suka ada batunya, didudukin itu nggak boleh. Maka gambarannya padahal khotiabu nanti seperti nanti menimbulkan bajunya si mayit itu bakar. Gara-gara sebab kita duduk di pinggiran kuburan. Saking kagak bolehnya duduk di pinggiran kuburan, duduk di atas kuburan, saking kagak bolehnya. Rasulullah sampai gambarin bahwasanya nanti bajunya si mayit itu kebakar. Artinya kalau kita duduk di pinggiran kuburan itu sama aja kita nyiksa si mayit. Makanya di bab sebelumnya dijelaskan bahwasanya ada sebab si mayit itu disiksa gara-gara nangisnya orang yang masih hidup. Kan gitu ya? Lainnya ada sebab si mayit itu disiksa karena apa? Orang hidup duduk di atas kuburan. Kita kan kadang-kadang enak aja ya, dia kan nongkrong, wah sore antem situ bikin nongkrong. Ya ada yang bawa kopi, pengen ngopi di kuburan, ada nongkrongnya di kuburan, ada gitu, ada gitu. Jangan kalau bisa, yang begitu-begitu kemarin kita nggak tahu. Dalam hadis yang lain mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'alal qubur wa la tasilu ilaiha hatta tahaqqaqa thiyabah. Ya, janganlah kau duduk di atas kuburan, janganlah kau menjadi wasilah bajunya si mayit bakar. Nggak boleh dilarang, Pak. Ya Rasulullah, ini sampai ke sini Rasulullah ngatur tentang masalah kematian. Ya, kalau cara kita udah mati ya udah sih, ya tinggal kita doain. Yang masalah begitu nggak usah dipermasalahin, yang timbang doa. Kalau cara kita, ya. Tapi Rasulullah sampai hati-hati ke situ. Mungkin Pak, kalau orang duduk itu biasanya ngobrol. Kalau udah ngobrol biasanya ngomongnya kemanaannya. Mungkin itu yang menjadi sebab si mayit jadi kebakar bajunya. Mungkin, ya. Mungkin, ya.
Tapi Rasulullah kan nyebutin itu dia kayak yang kagak boleh duduk-duduknya, dan kita apa namanya nggak boleh ngomong sampai menjadi wasilah si mayit kebakar bajunya. Nah makanya atas hal ini terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sering kadang-kadang kita mengundang orang untuk khataman Quran buat orang tua yang meninggal dunia. Itu jangan sepele Pak. Jangan orang yang kalau bisa baca Al-Quran kita undang suruh baca Al-Quran. Ketika kita bacaannya salah, itu mayit bagikan disambal petin. Jelas nih Pak. Kecuali yang salah itu orang yang masih belajar membaca Al-Quran, salah masih di mana? Kalau orang yang udah apalagi ustaz, apalagi guru udah nggak belajar Al-Quran, dia salah baca Qurannya. Buat si mayit bagikan mayit disambal petin. Begitu juga Pak, sholat. Sholat itu salah satunya wajib membaca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihahnya kagak benar, kagak sah sholatnya Pak. Makanya apa? Jadi seorang pemimpin syaratnya banyak. Jadi rakyat bebas, gak ada syarat. Iya. Jadi imam syaratnya banyak, paling tidak Pak. Ya, ahsanuhum qiraatan, bagus bacaannya, bukan suaranya bagus bukan, tapi bagus bacaannya. Wih lupa kalau ngomongin imam syaratnya macam-macam banyak. Itu salah satunya yang paling wajib Pak, bagus bacaannya, ngerti tajwid, mana itu idhar, iqlab, ikhfa, idgham, malah itu mad asli, mad farqi, ya mad lazim, musaqqal kalimi, musaqqal harfi. La ilaha illallah. Jangan dikira sepele. Makanya Rasulullah ngomong, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu ya'aluhu. Beberapa banyak orang membaca Al-Qur'an tapi Quran itu melaknatinya, bukan mendapatkan syafaat tapi melaknat. Masih untung yang masih belajar. Iya, orang masih belajar. Kalau orang Jawa bagian selatan situ Cilacap, Banjar, iya Kebumen, baca Al-Qur'annya Pak kebanyakan kagak bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan gitu ya? Iya. Kalau dia masih belajar masih dapat syafaat. Kalau dia udah kagak belajar dosa. Iya, innallaha sami'un ngalim. Ya. Itu orang Jawa Pak. Di Betawi bukan itu. Siratal lazina zalika huwal fawzul. La ilaha illallah. Udah dibaca zalika, al fawzul dibaca juga. La ilaha illallah, mana zaman itu Betawi. Ini kadang-kadang orang Betawi ngatain orang Jawa Al-Fatihah, ya terus jadi bacanya zalika wal fawzul hadi, sama juga gitu. Iya, karena Al-Fatihah kalau nyolok, kalau zalika kata nyolok, kata dia, kata yang ngerti Quran tahu salah. Iya, enggak ada bedanya. Orang Sunda kagak bisa membaca ha ashadu. Ha itu ha, orang Sunda. Ya sama juga, Al-Fatihah juga sama, ashadu ya sama, ya zalika wal fawz ya sama juga. Itu sama salahnya. Ini kan kadang-kadang kagak. Kayak kasus apa namanya zaman era Jokowi, Qori yang ngaji di istana nadanya nada Jawa, disalahin sama ustaz. Yang ustaz yang nyarinya baca Al-Qur'annya a'udzu, la ilaha illallah, a'udzu billah. Dari mana a'udzu billah minasyaitonir rajim? Itu za, bukan za, bukan. A'udzu za, lidahnya ditendangin ke gigi. A'udzu bukan a'udzu. Dari mana ceritanya? Iya. Yang nyalahin orang yang salah bacaannya, yang disalahin yang benar.
Karena nadanya nada Jawa disalahin. Kalau nada pun nada mana kek? Orang India apa kalau ngaji kagak ada enaknya. Iya, orang India di Mekah kalau dengerin orang India ngaji, ya nadanya kagak ada enak-enaknya. Iya, tapi apa? Fasih. Iya, kata ilmu Al-Quran munada ya, oke, yang penting fasih. Tajwidnya benar. Dia kan kadang-kadang kagak nyalain orang yang nyalain. Ya Fatihahnya udah jus. Ini banyak Pak, jangan ya. Rasulullah melarang ketika kita sudah ke pemakaman nggak boleh di pikiran tunggang. Kenapa? Menjadi sebab itu si mayit kebakar pakaiannya. Pun sama, Rasulullah nggak mau ketika mendoakan dengan membacakan Al-Quran. Cari orang yang bisa baca Al-Quran yang benar, jangan yang acak-acakan. Kenapa? Kalau bacanya sama, si mayit bagaikan disabel petir. Udah bawa amalnya aja udah capek banget, ditambahin lagi sama orang yang masih itu, jangan. Masih